Shadaqallahul Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تفتح بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين. آمين يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah majelis al-ilmi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita, sahabat kita senantiasa berada dalam rahmat dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala di sepanjang hayat kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dan kumpulkan kita di dalam surga tertinggi. Wa nas'alukal ula minal jannah al-firdaus bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang kita dibacakan tadi pada surah Al-Hadid, ayat surah ke-57 ayat 20, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk belajar. I'lamu, ketahuilah, belajarlah. Supaya kita tahu, maka kita belajar. Supaya kita tahu, maka kita membaca. Supaya kita tahu, maka kita mendengarkan. Supaya kita tahu, maka kita diperintahkan untuk mentadabburi, merenungkan bahwa apa yang kita baca janganlah hanya angin lalu, tetapi jadikanlah bacaan kita mampir ke dalam hati kita. Jadi i'lamu, ketahuilah olehmu. Olehmu siapa? Ya seluruh makhluk Allah, terutama manusia yang dikaruniai akal oleh Allah untuk berfikir, yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistimewaan daripada makhluk-makhluk yang lain. Allah karuniai kita akal agar kita memahami apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah sabdakan. Jadi i'lamu ayyuhan nas, dalam tafsirnya, wahai seluruh manusia, ketahuilah olehmu. Belajarlah, pelajarilah sampai kalian tahu. Nah, itulah maknanya. Belajar sampai paham. Jangan belajar belajaran, tapi belajar sungguhan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh belajar, maka kita akan tahu
Apa yang kita disuruh tahu oleh Allah itu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan belaka dan sesuatu yang lahwun, melalaikan. Nah ini ya, bahwa kehidupan dunia dengan segala aksesorisnya ini adalah la'ibun wa lahwun, hanya senda gurau, hanya permainan, games yang membuat kita lalai. Makin aja kalau anak-anak kita sudah pegang HP main games, sudah tidak bisa kita suruh, sudah ambilin kita air minum, ambilin kita gelas, udah tidak dihiraukan karena sudah dilalaikan. Jadi kehidupan dunia ini seperti games yang membuat kita terpesona, lupa kita bahwa akhirat itulah yang paling penting. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian di surah Al-A'la, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Wa abqa lagi, akhirat itu yang kekal. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dengan kita di dunia ini? Kehidupan yang melalaikan, kehidupan yang permainan senda gurau belaka ini membuat kita benar-benar lalai, lupa kita kematian, lupa kita ada hidup setelah mati. Nah, manusia Bapak Ibu dalam hal kematian ini dikelompokkan menjadi 3. Ada yang sama sekali lupaan mati sehingga dia menghalalkan segala cara bahwa apa yang ia peroleh di dunia ini adalah tujuan hidupnya, sehingga orang seperti ini tersesat, lupa, bahkan lupa sama sekali. Maka begitu malaikat Israel datang berziarah, barulah dia kaget, wah itu tuh orang mati ini. Baru setelah dia diziarahi, diketuk pintunya oleh Israel, baru dia sadar, baru dia ingat. Maka orang seperti ini celaka Bapak Ibu ya. Jadi kelompok manusia yang celaka adalah kelompok manusia yang tidak mengingat mati. Nah, kelompok manusia yang kedua ini masih mending ya. Dia mengingat mati dan mempersiapkan kematiannya, tapi nggak serius. Masih mending ini ya. Ingat mati, sadar dia akan mati. Ya. Kemudian dia belajar untuk memperbanyak amalnya, tapi ngone-ngone redup malik. Ngone-ngone malas malik. Arah dengan mati rajin. Wandenara pengumuman mati malek. Nah, ini masih mending Bapak Ibu ya. Sadar kita saat itu. Nah, ini masih untung orang seperti ini. Tapi yang paling beruntung itu adalah selalu ingat mati. Apapun yang Anda kerjakan ingat mati, sehingga tidak berani untuk melenceng, tidak berani untuk melakukan hal-hal yang membuat dia akan menghadapi kematian itu sulit. Karena kematian itu sulit ataupun mudah ringannya itu tergantung dari perjalanan hidup kita. Kalau perjalanan hidup kita ini suka membuat orang lain susah, membuat orang lain sulit, membuat orang lain sakit hati, maka ketika ajal datang menjemput, kita juga akan sulit menghadapi naza ataupun proses dicabutnya nyawa. Yang kedua naza itu proses dicabutnya nyawa itu ada yang gampang, seperti
mencabut bulu atau rambut dari tepung. Nah itu cepat kan, cabut rambut dari tepung. Nah, ada yang dicabut nyawanya itu susah sekali, melitik meluah marah dengan ya namanya mati itu ya sakit. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jadi ada orang dicabut nyawanya itu sangat mudah, gampang, keluarganya nggak tahu dia sudah wafat, bahkan tersimpan senyum di bibirnya. Senyum kenapa? Karena melihat tempat yang sangat indah dalam surganya. La yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Tidak akan keluar nyawanya orang beriman kecuali ia telah melihat tempat yang indah di dalam surga. Jadi nyawa sudah melayang, masih tersisa senyum di bibirnya karena melihat tempatnya, calon tempat yang akan didiaminya. Konon ya, begitu ajal kita tiba, ini orang beriman, maka Allah perintahkan untuk malaikatnya untuk mencabut nyawa kita. Mula-mula malaikat mencabut nyawa kita ini dari mulut. Apa kata mulut? Menolak. Oh jangan cabut dari mulut, sakit malaikat. Jangan dari sini. Ini lisan ini selalu berzikir, lisan ini selalu baca Quran, lisan ini selalu ya mengucap salam. Kata-kata yang keluar tidak pernah menyakiti orang, tapi kata-kata yang keluar adalah solusi. Kata-kata yang keluar dari lisan ini adalah nasihat, kata-kata yang baik, tidak pernah berkata kotor ini. Jangan cabut dari sini. Malaikat pun kembali kepada Allah. Coba dari tangan, tangan pun demikian. Oh jangan dari sini kata tangan. Ini pemurah ini ringan tangannya, ya mudah membantu orang. Ya, jangan dari sini. Kaki juga demikian, ya. Telinga juga demikian. Dari segala penjuru malaikat mencoba untuk mencabut nyawa ini, ternyata semuanya nolak. Semuanya menolak. Lalu malaikat, loh, ngombe dong nih, padahal ajal sudah tiba ini. Sementara Allah katakan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal seseorang sudah tiba itu tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Allah itu maha disiplin, tepat waktu. Akhirnya kalau begitu bawakan dia gambaran surganya, ya. Barulah malaikat membawa gambar surga ini. Istilahnya ya. Sket ya, tempat yang akan didiami nanti setelah mati. Miniatur daripada surga yang akan ditempatinya. Ya, datang malaikat bawa surga ini. Wah, indahnya. Wah, dia sedang menikmati indah pemandangan itu. Nyawa sudah dicabut, tidak dirasakan. Masya Allah. Ini kalau orang beriman. Sebaliknya kalau orang kafir, kalau orang yang banyak dosanya, di dunianya dosa melulu, malaikat itu enggak tanggung-tanggung, dari manapun dia mau sudah itu. Makanya la yakhruju ruhul kafir ya hatta yaron makanahu finnar. Tidak akan keluar nyawanya orang kafir itu kecuali ia telah melihat tempat yang mengerikan di dalam neraka. Milik itu gambar surga atau gambar neraka ya datang waktu udah mati surga milik. Enggak dong. Ya. Nah, kalau begitu mari kita sadari bahwa dunia ini bukanlah tujuan kita, Bapak Ibu. Dunia ini bukanlah sasaran target kita. Ya. Tapi dunia ini tidak lebih daripada jembatan menuju akhirat yang baik. Bolehlah di dunia ini kita pas-pasan,
tetapi di akhirat kita harus kaya, Bapak Ibu. Bolehlah di dunia ini bahkan kita kurang, miskin, tapi di akhirat insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia di sisi Allah. Tetapi kita tetap berusaha, dunia hasanah, akhirat hasanah. Lek dunia tersugih, lek akhirat tersugih. Mungkin tante sugih lek dunia niki dengan cara-cara yang halal. Carilah rezeki Allah itu dengan cara-cara yang halal. Nah, jangan menghalalkan segala cara. Kalau menghalalkan segala cara demi dunia, nah, jadi kita akan sulit nanti mendapatkan akhirati hasanah tadi. Jadi kita berusaha di dunia ini, kita harus jaya, kita harus kaya, kita harus menjadi orang hebat. Di akhirat pun kita akan menjadi orang yang lebih hebat lagi. Ya, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. 4 kelompok manusia, Bapak Ibu. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Maknanya senang li dunia, senang li akhirat. Li dunia sugih, li akhirat tamu surga. Nah, ini kelompok istimewa. Kelompok si kedua, li dunia niki memang kurang. Li dunia niki agak sulit luana. Melena bedang mobil din bau-bau sena. Melena bedang balen din bau-bau sena ya. Jadi li dunia memang din bau sin palik niki. Lagu li akhirat on seneng. Nah niki tersebut kena saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Li dunia ton susah, lagu akhirat ton seneng. Ini ki masih beruntung. Nah, 2 kelompok si ketelu keempat niki ja dendek niki. Sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Senang li dunia niki tetampi Allah Taala. Tahu dah tetampi? Tetampi ini bahasa paham? Terselegak. Ah, terselegak Allah Taala. Apa je melek kepeng luwi itu seolah-olah lah kalau bahasa anaknya itu ya bahasa tengah ini tetambi je mak terselegak gitu Allah Taala ya mak terselegak Allah Taala luwi kepengna nggih lalu kepeng niki kadun maksiat kepeng niki kaduna bermaksiat maka orang seperti ini senang le dunia. Tapi saqiyun fil akhirah, li akhirat tauna susah, akhirat tauna celaka. Nah niki. Nah, kelompok si keempat ni paling dek kemele ni juga ni. Saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Li dunia jalam, li akhirat tamu neraka. Mesti buruk niki masih mending lah ya, li dunia wah puas lah, li dunia wah mau na apa je melek na. Akhirat tahun tersiksa. Nah si keempat ni, di dunia tersiksa, di akhirat tersiksa. Di dunia apa kemelian dan bau-bau isi ya lagu di tengah-tengah kemiskinannya itu berdosa doang gawe dosa doang gawe. Nah niki akhiratnya akan susah. Jadi saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Susah dunia, susah akhirat orang semacam ini. Nah, 4 kelompok. Nah, beda atau milih Pak Ibu? Kelompok sekik. Kelompok sekik. Atau boleh kelompok 2. Ya. Lagu insyaallah selapu itu milih si sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Senang dunia, senang akhirat. Nah, kelompok si kedua masih selamat rendah niki. Di dunia tuan susah, miskin, lagu akhirat tuan sugih. Bolehlah di dunia ini kita menangis. Bolehlah di dunia ini kita sedih. Bolehlah di dunia ini kita serba kurang. Nabi kemelek tendek tuah bau terjongkok lagu akhirat atau tetambi si Allah Subhanahu wa taala. Tok tebeng si Allah taala rahmatan wasi'atan, rahmat yang luas sekali, ya. Nah, jadi kalau kita paham dunia niki adalah laibun walahu, tentunya jangan dong tertipu, jangan dong kita ini lalai, ya.
Artinya hanya demi dunia kemudian kita akan menghalalkan segala cara. Pokok ngumbintan halal haram tak kenal, pokok tes ugeh, pokok tu mau. Ini karena tidak paham dunia ini hanya panggung sandiwara katanya ya, panggung sandiwara, hanya permainan, hanya games yang membuat kita lahun lalai. Wazinatan ya, kehidupan dunia ini wazinatun ya. Ciri-ciri kehidupan dunia yang ketiga itu, yang pertama tadi la'ibun, yang kedua lahwun, yang ketiga zinatun. Apa zinatun? Perhiasan. Ya. Jadi di dunia ini tuh dengan senang berhias-rias ya. Hiasan palsu, kincu palsu, lipstik ya palsu, wazinatun, perhiasan. Jadi semuanya ini melalaikan kita. Yang ketiga watafakhurun, tempatnya bermegah-megahan, saling berjengah-jengahan, saling ya apa istilahnya ya. Ya, sambil pamer kekayaan, tafakhurun. Ini lihat saya gonta-ganti mobil itu ya. Sekarang Innova, besok ini padahal sekit doang kado 4 model ini. Masyaallah. Ya. Balik semuanya. Jadi wa tafakhurun. Dunia ini tempatnya orang tafakhurun, saling bermegah-megahan. Tapi kalau dikubur, jangankan di akhirat, dikubur udah nggak bisa kita pakai perhiasan dunia ini untuk bermegah-megahan. Ya. Fakhrul fatati bil ulumi wal adabi. Kalau dikubur di akhirat itu orang bisa mengandalkan ilmu dan amalnya saja, adabnya saja. Ya. Fakhrul fatati bil ulumi wal adabi la bil jamali wal hariri wal zahabi. Orang akan bisa berbangga hati di kubur itu dengan ilmu dan adab dan amal, etika yang dia lakukan selama hidup di dunia. La bil jamali, tidak bisa kita akan mengandalkan untuk menyombongkan diri dengan al jamal, kecantikan atau ketampanan, bukan dengan ketampanan, kecantikan, bukan pula dengan harta, bukan pula dengan emas, perak. La bil jamali wal hariri waz zahabi. Tidak bisa kita mengandalkan kecantikan, harta benda berupa harir itu sutra ya. Kemudian zahab itu emas. Jadi emas yang kita kumpulkan sekian kilo ya. Bahkan sampai 1 ton emasnya umpamanya di dunia. Itu tidak bisa menyelamatkan kita di alam kubur kalau kita tidak tidak benar cara memilikinya. Nah, kalau kita sudah tahu hak-hak harta itu, tentunya kita akan jalankan haknya itu. Kita berikan haknya untuk disedekahkan, diwakafkan, dihibahkan ya. Jadi dunia ini tidak lebih dari la'ibun walahwun wazinatun watafakhurun bainakum, saling bermegah-megahan, saling pamer kekayaan di antara kalian. Yang berikutnya ciri-ciri dunia ini watakasurun fil amwali wal aulad,
saling banyak-banyakan. Apa? Iya. Saling banyak-banyakan harta dan anak. Wa takasurun. Woi, kumpulan loik-loik. Nah, gitu ya. Al amwal, harta, wal aulad, anak-anak. Ya. Jadi wa tafakhur wa takasurun fil amwali wal aulad. Inilah dunia Bapak Ibu. Supaya kita tahu, setelah kita tahu, supaya benar kita menyikapi. Jangan sampai dunia yang sementara ini adalah tujuan kita, sementara tujuan yang sesungguhnya akhirat itu kita abaikan. Itu pentingnya kita tahu. Mengapa kita harus tahu? Allah merintahkan kita supaya tahu dunia ini. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ya. Kamatsali ghaibin a'jabal kuffara nabatahu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Nah, digambarkan oleh Allah perumpamaan dunia ini seperti kamatsali ghaisin. Nah, kamatsali ghaisin seperti hujan yang turun dari langit, yang tanam-tanaman mengagumkan para petani. Tanaman-tanaman itu setelah dihujani oleh Allah, maka para petani ini kagum, senang. Ya, ngombe kesenang petani ini kan turun hujan, Bapak Ibu. Beli bibit yang unggul, bibit unggul ya. Beli rabuk, beli apa aja. Ya, senang lah karena turun hujan ini. Karena fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dengan hujan ini Allah menghidupkan bumi yang tandus tadi, bumi yang mati tadi menjadi hijau. Jadi kehidupan dunia ini diumpamakan seperti turunnya hujan yang membuat petani itu kagum. Mengapa kagum? Karena buminya yang tadinya tandus, yang tadinya kering kerontang itu, begitu hujan turun maka akan hijau. Jadi kebun-kebun yang siap akan mewariskan buah-buah atau hasil-hasil tanamnya. Ya. Kemudian tanaman itu menjadi kering setelah dia hijau, setelah dia setelah dia tumbuh hijau, kemudian dia menguning, Bapak Ibu. Fatarahu musfarra, engkau lihat dia menguning. Jadi setelah berjaya gitu, ini dunia ini Bapak Ibu, berjaya, kemudian dia akan turun itu ya, musfarra, menguning, summa yakunu hutama, kemudian dia berguguran, hancur, menjadi hancur. Jadi tidak ada yang abadi. Ya. Kering, setelah kering itu kan jatuh dia, Bapak Ibu. Ya. Itulah kita. Ngombe ke sugih teh, ngombe ke sehat teh, ngombe ke kuat teh makin jangan teh masih sehat niki. Kadang-kadang kita lupa mati itu. Jadi seharusnya kita selalu ingat, walaupun kita masih bajang, walaupun kita masih kuat, masih berjaya, ada saatnya Allah akan mengembalikan kita. Mati itu pasti. Diumpamakan seperti itu. Kehidupan dunia ini ngumbe-ngumbe tante senang pasti ya dait siaran game over, bosan karena main game niki. Game over itu ya sudah tidak berdaya, sudah ya kalah itu ya. Jadi fatarahu musfarra, maka menjadi kering. Summa yakunu hutama, kemudian hancur. Nah. Setelah itu wa fil akhirati adzabun syadid.
wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Nah ini Pak Ibu. Di akhirat itu Allah sudah siapkan azabun syadid. Bagi siapa? Mereka yang lalai tadi. Mereka yang diberikan kehidupan dunia serba cukup, ya, tembang kesugihan, tembang kekayaan salawat Allah, tapi tidak benar cara menyikapinya. Maka di akhirat itu azab. Allah juga menyiapkan wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Allah sudah menyiapkan maghfirah. Apa maghfirah itu? Ampunan. Ya, pengampunan dosa dari Allah, waridwan, dan juga ridho. Nah, jadi kita berharap masuk dalam maghfirah ini, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun apiknya kita hidup, bagaimanapun telitinya kita hidup, Bapak Ibu, di dunia ini wah doang, ya. Namanya manusia itu mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan pelupa, baca terlupa. Nah, gitu ya. Jadi tapi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan maghfirah. Inilah, ya, kemaha ghafarnya Allah, maha ghafurnya Allah, maha pengampunnya Allah. Betapapun hamba-hambanya di dunia ini pernah berdosa, tapi dia bertaubat kepada Allah, maka mendapatkan ampunan. Mau bertaubat, mau beristighfar, mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja Bapak Ibu yang sudah dimaksumkan oleh Allah, sudah dipelihara oleh Allah dari dosa-dosa, sudah diampuni. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosa Muhammad itu ma taqaddam, yang sudah lewat, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Jadi Muhammad itu tidak pernah berdosa karena sudah dipelihara oleh Allah, dimaksumkan oleh Allah. Pun demikian Nabi Muhammad tidak pernah kurang 70 kali mengucap istighfar. Nabi Muhammad Bapak Ibu yang sudah maksum, yang tidak pernah melakukan dosa karena dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, pun tidak pernah lupa beristighfar 70 kali sehari. Itu bilang saat nggawe dosa istighfar teh ndek sampai 70 kali. Ini Nabi Muhammad sudah bersih dari dosa, istighfarnya tidak pernah kurang 70 kali. Mestinya kita ini harus banyakan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tolong tumele mau luwian kontek-kontek astagfirullah 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 astagfirullah. Nggih, anta mele mau luwian kontekan. Nggih, lagu dendek hanya sekedar mengejar angka. Jangan sekedar mengejar angka. Jumlah yang kita kejar itu adalah internalisasinya yang penting, merasuk ke dalam jiwa kita. Percuma 1000 lagu ndek entama le aten teh. Telu lagu tama le aten teh, ini jauh lebih berharga. Nggih, astaghfirullahaladzim. Gitu ya. Jadi sekurang-kurangnya harus muncul kalimah Allah atau asma Allah, nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, ya. Ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Itu juga permohonan ampun. Wahai yang Maha mengampuni, wahai yang Maha mengampuni, wahai yang Maha mengampuni, Allah maksudnya. Jadi itu juga bentuk pertaubatan ataupun istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Oke, jadi istighfar. Oke. Ya, supaya kita dapat wa maghfiratun minallahi wa ridwan, ampunan dari Allah dan ridhonya. Ya.
atau numele beluan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, udah mele muluan kontek-kontek astagfirullah 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 astagfirullah. Lalu dek man muncul Allahnya aja walau alam astagfir 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 andai man mau nih astagfir astagfir atau subha bisa kalau sudah muncul pokoknya ada yang menunjukkan ke Allah itu bisa astaghfiruka 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 bisa karena ka itu Allah maksudnya engkau aku mohon ampun kepadamu itu arti astaghfiruka itu astagfirullah aku mohon ampun pada Allah maksudnya atau bisa juga hu itu dia Allah astaghfiruhu wastaghfirhu itu kan di surah An-Nasr itu kan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi 3 cara membaca wastaghfir di situ. Boleh wastaghfiruh dengan memindahkan baris ha dhammah itu ke ra wastaghfiruh boleh atau wastaghfir dengan menetapkan baris aslinya ra sukun ha disukunkan karena kita wakaf wastaghfir ya atau bisa juga dengan wastaghfirhu wastaghfiruh ya nah, jadi boleh dengan memindahkan baris ha ke ra wastaghfiruh ya dengan mensukunkan haknya. Jadi boleh astaghfiruka. Lebih-lebih ditambah dengan wa atubu ilaika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ka-nya itu maksudnya adalah Allah. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di akhirat itu Allah menyebut 2 di sini, azab dan juga ampunan. Wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di hari akhirat itu, pada hari akhirat itu ada azab yang keras dan ada ampunan dari Allah serta keridhaannya. Nah, sekarang kalau kita tidak pernah bertaubat, maka tidak mungkinlah dapat maghfirah itu. Kalau mau dapat maghfirah dan ridha Allah, maka banyak-banyaklah bertaubat. Taubat niki peririk diri kenana niki ya. Peririk di diri. Mbe siwah masih kurang, siwah lalu ente rubin jelun rubin, bahkan sejak kita akil balik niki coba lah sering-sering kita tengok ya, kita muhasabah renung tahun sekene apa aku gawe, tahun sekene apa kok, nah seterusnya. Jadi muncullah kemudian rasa ingin taubat niki ya. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Coba hitung-hitung muhasabah, internalisasi apa introspeksi, maksudnya introspeksi diri ya, supaya kita semakin sadar semakin akhir sampai dengan tibanya malaikat Israel datang mengetuk pintu rumah kita, berziarah kepada kita, mengucap salam, assalamu alayka ya Abdullah, assalamualaikum wahai hamba Allah. Nah itu ya, jangan sampai datangnya malaikat wahai musuh Allah. Jangan sampai. Tapi kita dipanggil dengan kekasih Allah, ya hamba Allah oleh malaikat. Nah, kalau kita sudah dipanggil dengan Abdullah, hamba Allah, nah itu alamatnya kita akan baik, sudah nyawa kita akan keluar.
Tapi kalau kita dipanggil aduullah, musuh Allah, wah ini na'udzubillah min zalik. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dengan membaca ayat 20 ini mestinya kita harus tahu ciri-ciri kehidupan dunia itu seperti apa, bagaimana kita menyikapinya, ya. Sehingga kita berhak masuk dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali menegaskan di penghujung ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kurang apa lagi? Udah dijelaskan ciri-cirinya di atas, lagi ditutup dengan penjelasan yang sangat menekankan tentang dunia ini, Pak Ibu. Lagu di noh tahu malik kentok masih doang gitu. Nanti mantap kena. Yang buat suruh di awal nih, wa'lamu ampun sadak kena nih belajar, baca, dengar gitu ya. Kita tidak mampu menafsirkan sendiri, dengar lewat orang yang sudah bisa gitu kan. Inilah tahu diri ya, otodidak. Saya tidak perlu guru, yang penting sudah bisa baca, Pak. Belum tentu, Pak Ibu, nggih. Jadi walaupun kita sudah punya gelar semeter, kadang-kadang kita tidak bisa otodidak itu. Kalau urusan-urusan yang krusial apa istilahnya itu ya, urusan-urusan yang penting sekali dalam urusan agama ini, keimanan itu ya harus kita bagaimana cara orang yang sudah pengalaman memahaminya, ya. Jadi walaupun kita hanya mengandalkan membaca itu belum tentu, ya, belum tentu kita akan mendapatkan hal. Tapi kalau kita duduk seperti ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikannya kepada kita. Bisa jadi apa yang kita sampaikan tidak sampai ke telinga pelungguh atau ke dalam hati pelungguh, tapi Allah nanti yang membisikkan kita, memberikan kita ilham, Bapak Ibu. Nah, ya. Mungkin di majelis ini kita masih bengong, apa sih kenana naikin ngerawas-rawas, tapi nanti oh ini gitu ya. Kita kadang-kadang diberikan oleh Allah itu kepahaman setelah sekian jam atau sekian hari gitu, baru kita setelah kita kena dengan sebuah masalah, kemudian kita kembalikan kepada ayat yang kita sudah pelajari, disitulah nikmatnya. Ya ternyata ini maksudnya, ya ini maksudnya, dan seterusnya. Okay. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, di akhir ayat ini Allah juga menegaskan tentang dunia ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lebih kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu, palsu, ya. Coba kita indang-indang Bapak Ibu, ya. Marateng inem air laut gitu. Semakin diminum semakin haus. Dia telah cukup. Kan menipu kita. Ya, menipu kita. Nah, tapi kalau akhirat itu kita tinggal menikmati. Kalau di dunia ini kan timak toh berdiang sekene luwe Bapak Ibu, tapi masih saja kita kadang-kadang dijajah oleh dunia ini lah, sampai ditinduk-tinduk 24 jam, amun bau terumpuk jari 30 sampai 40 jam kita tambah dia. Tapi jam kerja kita sudah dibatasi, ya 24 jam. Itu sebetulnya bukan untuk kerja semua, kata Allah. Ada hak istirahat, ada hak ibadah, ada hak silaturahim. Tapi ini 24 jam melulu mencari dunia. Dek Noah bagi waktuna. Piran ku baca Quran, piran ku ngaji, piran ku silaturahim, piran ku ya santuni yatim. Tidak pernah kita agendakan dalam hidup kita ini. Full melulu hanya takasurun tadi, memperbanyak, menimbun-nimbun. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya. Jadi manusia itu terus apa Ibu, alhaakumut takasur, bermegah-megahan, ya.
Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai ia masuk ke kubur itu. Jadi itulah memang seperti itu dunia ini. Semakin kita cari, semakin kita kurang. Ya, makin kita kurang. Dalam turutang lalu kemudian kita tidak pernah merasa cukup, ya bisa jadi lama-lama kita akan menghalalkan segala cara. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi setelah kita tahu seperti inilah dunia ini Bapak Ibu, mata'ul gurur, kesenangan yang menipu, kita jangan dong tertipu begitu, jangan termasuk orang yang tertipu. Maksudnya adalah silahkan kita kerja keras, banting tulang untuk mendapatkan rezeki yang halal. Tapi ketika waktunya kita ibadah, mari lepaslah dulu. Allah mengajarkan kita di surah Al-Jumu'ah niki, ya. Idza ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tapi jangan diartikan hanya hari Jumat aja. Oh, Jumat aja disebut oleh Allah itu kan di surah Al-Jumu'ah itu. Apabila telah datang panggilan azan Jumat, oh Jumat aja, berarti hari Selasa, hari Senin, hari apa itu. Wazarul bai', kata Allah, tinggalkan jual beli. Kalau sudah ada panggilan azan itu, tinggalkan jual beli. Ya. Ya maksudnya ya semuanya yang berkaitan dengan urusan-urusan duniawi ini tinggalkan. Karena kebanyakan lah ya. Mengapa jual beli yang disebut Bapak Ibu? Karena aktivitas kebanyakan kita ini kan mencari uang itu ya dengan jual beli. Termasuklah pekerjaan-pekerjaan yang lain itu kan. Jadi urusan-urusan dunia lah maksudnya di situ. Tinggalkan. Pas'au ila dzikrillah, segera. Sa'i itu lari-lari kecil. Gupoh lah bahasa kita. Arang ada gupoh segede. Hayya 'alas shalah. Bergegas, segera, bergegas. Itu pas'au ila dzikrillah. Kalau sudah kalian dengar panggilan azan kata Allah itu pas'au ila dzikrillah, segeralah, bergegaslah untuk berzikir kepada Allah. Maksudnya tunaikan panggilan itu. Ya. Tunaikan. Inilah hayya 'alas shalah, datang pembeli meh. Lamun Mekah Bapak Ibu, dendek noh azan, dendek noh mana azan iki. Haram ya. Tutup no bilin itu. Ada bait apa yang tahu Masya Allah. Itu komitmen. Kalau sudah panggilan azan, panggilan Allah tiba, lepas. Insya Allah kalau kita komitmen dengan itu, yang datang Wian Malik pelanggan, nanti anda tolak gara-gara wah Allah Ta'ala juluk sembahyang juluk bareh gitu. Kalau dia komitmen Bapak, insya Allah itu membuat dia akan semakin berkah, makin berkah. Okay? Jadi sila nih kita semua kita berdoa mudah-mudahan usaha-usaha yang sedang berjalan ini dilancarkan oleh Allah. Saya berusaha telancaran Allah Ta'ala. Lagu sila lamun temeli telancaran rezeki ente Allah Ta'ala, telancaran usaha ente Allah Ta'ala, lamun datang liak sembahyang Allah Ta'ala, tutup juluk toko ente, ampun sak berkah. Dendek sak nyambuk diri, meh datang balas sembahyang masih belum waktu. Masya Allah. Bareh tapi yang Allah Ta'ala sisa-sisa waktu ente. Nggih. Alhamdulillah. Sila Bapak Ibu. Kalau kita mau berkah, tentunya kita tidak ingin hanya maju tetapi tidak berkah kan? Kita ingin usaha kita maju, rezeki kita berlimpah dan berkah. Kalau sekadar banyaknya yang kita cari, ya, tapi nggak berkah, kita tidak tenang hidup kita. Okay? Jadi wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia ini kata Allah hanyalah kesenangan yang menipu. Ya. Tapi bukan berarti kita lepas dunia. Jangan lepas dunia ini Pak Ibu. Tidak bisa kita hidup di dunia kalau kita tidak menggeluti dunia ini. Karena kita sedang hidup di dunia.
Mungkin tanpa bau hidup senang di dunia, ya kita butuh materi tadi, kita butuh materi dunia. Kita harus berusaha, tapi kita bisa mengimbanginya. Ada saatnya kita segera ya menunaikan perintah Allah, dan ada saatnya kita menggeluti usaha kita masing-masing. Okay. Jadi kaya yang dianjurkan oleh agama itu supaya kita bisa menunaikan perintah Allah. Ada zakat, ada haji, ada sedekah, ya. Jadi kaya yang dianjurkan oleh Allah itu adalah kaya yang bermanfaat untuk orang lain. Sebanyak-banyaknya bila perlu kita punya, ya. Sebanyak-banyaknya, tetapi batin kita tidak pernah merasa memiliki sendiri. Nah itulah. Tapi kalau kita punya banyak, kemudian itu milik kita, seolah-olah hanya untuk kita itu. Maka ini yang Qarun tadi. Kalau Qarun itu kan begitu. Setelah dia punya, sudah tidak lagi dia peduli kepada orang. Maka ini na'udzubillah min dzalik. Jadi silahkan kita menjadi kaya, tapi kaya yang betul-betul menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa taala untuk menolong, saling membantu sesama. Nah, ini Bapak Ibu, okay? Jadi kita diperintahkan oleh Allah haji. Maka kita tidak bisa sampai ke Mekah kalau tidak punya uang. Kita diperintahkan oleh Allah zakat. Gimana kita bisa zakat kalau tidak kaya? Kita diperintahkan Allah untuk menyantuni yatim. Gimana kita bisa menyantuni kalau kita tidak punya uang? Kita diperintahkan Allah membangun jalan, bangun jembatan, bangun masjid, bangun madrasah. Gimana kita bisa beli semen kalau tidak ada uang? Jadi kita minta kepada Allah harta, bahkan wa aksir amwalana wa auladana. Kita bilang kan, banyakkanlah harta kami dan anak-anak kami Allah. Untuk apa? Harta ini untuk kita saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Anak-anak kita ini untuk melanjutkan dakwah kita, melanjutkan kebaikan yang kita lakukan. Kita minta anak yang banyak, harta yang banyak, yang semuanya itu untuk menjadi anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk manusia yang lain. Nggih, Allah alam seperti itulah. Nah, ini di ayat 21 Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlomba-lomba di sini. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Berlomba-lombalah kalian kepada mendapat ampunan Allah. Jadi berlomba-lomba kita untuk mendapat ampunan Allah. Bagaimana mendapatkan ampunan Allah? Ya tentunya minta ampun, istighfar, kemudian beramal soleh. Itulah cara kita mendapatkan ampunan Allah. Bersedekah, ya. Jadi sedekah itu menolak mudarat, ya, dan juga akan mendatangkan fadilah-fadilah luar biasa. Ya. Bahkan obatilah penyakit yang ada di tubuhmu dengan sedekah. Ya, jadi sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit dan berbagai fadilah yang lain Bapak Ibu. Yasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dapat ampunan Allah, maka kita akan mendapatkan wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Surga yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Bayangkan satu orang saja ka'ardis samai wal ard, sekik dengan doang mau seluas langit dan bumi. Mu di dalam surga itu ada bidadari, ada wildan, ya. Jadi laki-laki tampan, wildan, perempuan-perempuan cantik, hurun ain, ya, bidadari surga itu namanya hurun ain.
Kemudian bidadaranya yang laki-lakinya namanya wildanun mukhalladun. Ya, jadi kalau kita sudah dapat ampunan Allah, maka kita akan dapatkan wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Ya. Itulah tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang telah bertauhid kepada Allah, orang yang benar keimanannya, ketauhidannya kepada Allah, ya. Nah, jadi kita benarkan akidah kita, hanya kepada Allah lah kita memohon yang Esa Al-Ahad, ya. Siapa yang diberikan surga itu? Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih, disiapkan, ya, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Uiddat lilladzina amanu. Jadi insyaallah yang pelunggu sami masuk amanu, ya. Kalau udah beriman insyaallah dapat surga ini. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikehendaki saja. Kalau tidak dikehendaki tidak dapat. Nah, kita mohon kepada Allah supaya dikehendakilah masuk surga itu. Artinya tereda si Allah Ta'ala, ridwan tadi. Tereda si Allah Ta'ala ya tamu surga niki. Yes, mau surga niki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Allah mempunyai karunia yang besar. Kalau Allah sudah katakan besar, tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian coba-coba menghitung nikmat Allah itu, karunia Allah itu, la tuhsuha, tidak bisa dihitung dengan alat kalkulator apapun, ya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan duduk kita, ya, bincang-bincang kita di pagi hari ini mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kita yang duduk di majelis ini maupun keluarga kita, anak kita, cucu kita, sahabat kita, tetangga kita, masyarakat kita yang ikut mendengarkannya dengan penuh keimanan apa yang kita bincangkan setiap subuh di tempat ini. Mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marja'i wal ma'ab. Allah taala doang sawikan sak paling kana ilmu, lamun nara si kana napi si bahas teu insyaallah datang leman Allah taala. Lamun nara si salah dikeliru tentunya kita mohon ampun, mohon maaf, dan kita akan terus belajar minal mahdi ilal lahdi, belajar selama-lamanya untuk mengetahui banyak tentang agama yang kita cintai, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi hamdan hamidin, hamdan mustaghfirin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk
والعمل الذي يقربنا إلى حبك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ورضاك ومعرفتك يا الله. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، ارحمنا ووالدينا، ارحمنا ووالدينا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عاقل الحسن والحسين من أنفس الحق، عين القدرة والناظرين وعين الجن والإنس والشياطين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب القرآن الكريم ومستجاب القرآن الكريم وورث سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد. طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وأكثر أموالنا وأولادنا وتلاميذنا، واجعل دار التحفيظ مشهورة ومحبوبة في قلوب المؤمنين أجمعين أبدا، وحببنا للناس أجمعين وتباعد العداوة كل من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين، إنك على كل شيء قدير. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Khusus kita kirim Fatihah untuk orang tua kita masing-masing, suami, istri, anak, cucu, sahabat-sahabat kita yang kita cintai dan mencintai kita, semua orang-orang yang ada di sekeliling kita, wabil khusus pada sahabat kita Bapak Haji Muhasim yang sedang diberikan ujian sakit. Mudah-mudahan penyakit yang ada di tubuhnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kembali bersama-sama kita di majelis ini. Semoga penyakit di tubuhnya sebagai penggugur dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.